pernikahan itu mudah. Ini ada Bapak KUA dari sini. Apa sih yang diperlukan untuk menikah? Wali ya Pak. Kemudian 2 saksi. Lalu kedua mempelai, mahar, dan akad nikah selesai. Nggak perlu antum hadir semuanya. Kehadiran kita itu untuk walimah, untuk makan-makan. Makanya tatkala Abdurrahman bin Auf datang dengan ada bekas pacar, mungkin parfum di tangannya, Rasulullah SAW bertanya, "Mahyam ya Abdurrahman?" Ya, ada apa engkau Abdurrahman? Kata Abdurrahman, "Tazawwajtu ya Rasulullah." Aku sudah nikah. Artinya dia nikah tanpa dihadirin oleh Rasulullah SAW. Dia udah nikah. Karena yang diperlukan adalah kehadiran walinya sama 2 saksi sama mahar, selesai. Tazawwajtu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aulim walau bisyah." Engkau bikin walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Maka kita pun hadir di tempat ini menghadiri walimah pernikahan saudara kita Ubay. Begitu mudahnya jemaah pernikahan itu, tapi banyak kita mempersulit pernikahan. Dulu ada seorang laki-laki yang melamar wanita, kemudian dia kasih sundrangnya. Kata orang tua perempuannya, nggak cukup. Kenapa? Buat nyewa sendoknya aja nggak cukup. Masya Allah. Karena sebagian kita menjadikan walimah itu sebagai berbangga-banggaan. Wahadhil hayatud dunya. Sehingga kita lupa dengan esensi dari pernikahan itu sendiri. Kenapa kita menikah? Coba tanyakan. Orang itu ditanya, "Ente kapan zuat? Antum kapan menikah?" Coba dirubah pertanyaannya. Antum kenapa menikah? Apa tujuannya menikah? Sebagian kita sudah menikah, sudah punya anak, gak tahu kenapa dia menikah. Kecuali satu, menyalurkan syahwat. Padahal tujuan kita menikah adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini semua jamaah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Pergi kita ke pasar dalam rangka beribadah. Tatkala kita membuka usaha kita dalam rangka kita beribadah. Tatkala kita mendatangi istri kita dalam rangka kita beribadah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan kalian mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Ini sesuatu yang membuat para sahabat takjub mereka. "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr." Apakah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya, mendatangi istri, syahwat dia dapat pahala? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr." Gimana menurut kalian kalau dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram, dosa nggak dia? Ya dosa. Kadzalik, seperti itu pula ketika dia salurkan syahwatnya di yang halal. Jadi bagaimana seorang ketika menikah meniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabatnya ayat tentang orang-orang yang menimbun harta, bahwa mereka akan mendapatkan azab fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurum. Harta itu akan dihadirkan menjadi setrika untuk wajah mereka, punggung mereka, perut mereka. Lalu para sahabat mengatakan, "Lau alimna ayyu malin afdal fanattakhidhu." Kalau kita tahu harta mana yang paling baik, maka kita akan cari itu harta. Kita akan berupaya untuk mengumpulkannya. Apa kata Nabi SAW? Afdaluhu, yang terbaik harta yang seharusnya kita usahakan dalam kehidupan dunia ini. Afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Mau tahu harta yang paling baik? Lisan yang pandai berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan pasangan hidup yang selalu membantu pasangannya
dalam rangka urusan akhirat dan keimanannya. Itu tuh tujuan kita hidup, jamaah.